Hai teman-teman, apa kabar semua? Hari ini aku mau bercerita tentang sesuatu yang spesial sekali. Gimana sih awalnya? Kok kami bisa punya YouTube juga ya? Nah, ceritanya seperti apa? Ikuti ya. Sahabat-sahabatku, sebetulnya awal dari dibuatnya YouTube Yesi Gusman ini sudah berlangsung sejak kurang lebih setahun yang lalu, ya. Setahun yang lalu tuh sudah ada keinginan dari saya untuk membuat satu karya-karya yang bisa dinikmati dan diikuti oleh teman-teman tentang kegiatan saya maupun film-film saya. Suatu hari ketika kita semua sama-sama sedang mengalami apa yang kita alami sekarang, yang menyebabkan kita harus banyak tinggal di rumah, rasanya mau bikin apa ya? Karena anak-anak ada di rumah, kadang-kadang ada keponakan yang ke rumah, ingin membuat satu kreativitas yang bisa dilakukan di rumah. Nah, timbullah ide, yuk kalau gitu kita hidupin aja YouTube. Ditambah lagi, pada suatu hari sahabat saya Rano main ke rumah dalam rangka pembuatan YouTube si Rano. Nah, selesai pembuatan Rano bilang gini, "Hey," bilang ke anak-anak saya, "kalian bikinin dong YouTube buat ibu kalian," katanya gitu. Kebetulan anak-anak saya itu suka seni juga. Anak saya yang kedua, Chero, itu sekolah tentang komik, belajar komik di Jepang. Dia sudah selesai. Lalu saya punya dua keponakan yang walaupun bukan dari bidang seni, tapi menyukai hal-hal yang berkaitan dengan IT, dengan film, dan kesenian lainnya. Lalu juga anak saya yang kecil, Syarifana Mira, itu juga suka mendapat tugas-tugas untuk membuat satu video atau film. Oh ya, keponakan saya itu namanya Dito dan Della ya. Nah, setelah itu kami berpikir apa yang mau dibuat ya. Oh iya, ternyata saya masih punya koleksi video-video perjalanan-perjalanan saya. Itu kita mulainya. Kita rangkai jadi satu video-video pembuatan perjalanan saya. Waktu itu pernah lintas Jawa dan lainnya. Setelah itu apa lagi ya? Nah, kebetulan lagi nih gara-gara saya sering beres-beres lemari-lemari, ketemu tuh harta karun. Banyak tumpukan foto-foto yang berkaitan dengan film saya yang masih ada. Itu dulu disimpan oleh ibu saya dan saya sendiri juga mengumpulkan clipping dan lainnya. Saya baca lagi karena banyak waktu di rumah kan. Nah, di situ kita menemukan hal-hal yang bisa mungkin menjadi konten yang baik. Ya. Oh, satu lagi nih, ada satu lagi anak saya yang tadi lupa disebutin, anak saya yang paling besar. Ya, namanya Javan. Javan itu adalah kritikus ulung. Jadi setiap kali karya kami selesai, Javan yang akan mengkritisi hasil-hasilnya, apakah suaranya terlalu keras, musiknya kurang keras, atau terlalu gelap, dan lain-lainnya. Nah, itulah dari badai kehidupan yang kita hadapi semua, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, kita menjadi memiliki YouTube Yesi Gusman. Sebetulnya film saya sih nggak banyak ya, tapi kalau mau dibahas satu-satu, itu jadi ya menarik juga, seperti saya membuat satu album baru, tapi dalam bentuk digital. Mudah-mudahan lebih awet sehingga nanti cucu-cucu saya bisa tetap menonton karya-karya kami. Nah, akhirnya kami punya deh YouTube berjalan. Tahu nggak teman-teman? Untung ya anak-anak saya itu jago dalam hal IT, digital. Kalau saya sendiri yang bikin kayaknya agak sulit. Tapi mereka belajar dari Google, mereka belajar dari bertanya dari teman-temannya, belajar dari teman-teman yang juga sudah lebih dulu punya YouTube. Sehingga dari situlah kami berawal. Jadi tidak ada kata terlambat atau tidak bisa, semua pasti bisa. Buktinya saya sekarang sudah punya lebih dari 30 video yang teman-teman bisa lihat masing-masing. Yang paling serunya apa? Nah, kami kan jadi tahu tuh, untuk bisa menjadi YouTube yang benar-benar mempunyai iklan, itu harus ada 1000 subscriber minimal ya. Terus ada 4000 jam tayang. Nah, itu tuh dalam proses mencapai itu kami juga deg-degan. Aduh, udah berapa ya belum? Jadi kayak seru-seru aja. Jadi hari-hari kami di rumah itu menjadi sangat kreatif dan menjadi sangat seru deh. Pokoknya ada aja setiap hari yang kami lihat dan kami pikirkan untuk jadi konten kami. Akhirnya setelah itu kita masuk kepada siapa nih yang mau dijadikan narasumber jadi tamu. Untungnya teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya yang sama-sama pernah bermain film bersama, atau juga mungkin keluarga atau teman yang juga sesama artis tapi belum pernah main film sama saya, itu dengan senang hati mau membantu saya untuk membuat konten-konten. Kenapa juga mereka mau? Dan karena syutingnya awalnya itu selalu ada di rumah saya, dan kebetulan rumah kami itu bisa sudut-sudutnya dipakai sebagai studio.
Kita tinggal balik-balikin aja sofa, latar belakang dengan barang yang ada. Tidak ada satupun barang yang harus kami beli, kecuali peralatan. Ya, jadi itu lucu. Kenapa peralatan pertamanya hanya diawali dengan satu handphone, lama-lama ada satu kamera, dan kebetulan hari ulang tahun saya dapat hadiah kamera dari anak saya. Pada waktu itu saya juga bingung, saya kan tidak begitu hobi fotografi, tapi ternyata di belakang hari kamera itu sangat berguna. Sehingga kami sudah punya 2 kamera, terus terakhir lagi anak saya Cero membujuk saya untuk membeli kamera kami yang ketiga, sehingga kami sudah punya kamera, 3 kamera, dan juga beberapa lampu-lampu yang bisa kita pakai. Nah, balik lagi tadi ya, saya jadi lompat-lompat ceritanya, nggak apa-apa ya. Balik lagi kepada narasumbernya yang ada hadir ke tempat saya itu orangnya lucu-lucu. Kadang-kadang saling berkaitan. Jadi di video yang satu, misalnya Dian Hasri akan cerita tentang Rano. Di video Rano berbicara tentang Dian Hasri. Maupun kisah-kisah lain dari produser-produser yang pernah membintangi, yang pernah filmnya saya bintangi. Produser itu misalnya kayak Garuda Film dan lain-lain. Nah jadi kisahnya lucu. Banyak narasumber saya itu dari mulai Kamila Malik, Gatot Lavia, I Sugianto, Rano, Dian Hasri, Garuda Film, Om Hendrik dan anak-anaknya itu menjadi hal-hal yang menggembirakan bagi kami. Kami mulai membuat jadwal. Saya sebetulnya saya jadi penulis skrip atau jadi merangkap juga jadi pemain ya. Kalau sutradaranya sudah pasti anak saya yang kedua Cero. Setelah itu akhirnya kami mencapai minimal 100 subscriber dan 4.000 jam tayang. Alhamdulillah. Dalam waktu kurang lebih kayaknya 2 bulan deh. 2 bulan kami mencapai itu. Sekarang ini kami sudah melewati batas minimal dan kami terus membuat video dan membuat seperti kayak jadwal dan konten-konten supaya selalu menarik. Tapi yang penting di dalam setiap konten saya pasti akan dimasukkan unsur pendidikan. Itu penting. Apakah itu berkaitan pendidikan dalam hal persahabatan, pendidikan dalam hal kita mengerjakan suatu karya bersama, atau apa saja, atau dalam hal keluarga dan lain-lainnya. Saya masih berpikir apalagi ya setelah film saya, kata Rano, film kamu kan nggak banyak ya, kamu harus mulai membicara tentang dunia pendidikan, dunia PAUD yang sekarang saya memang bergerak dalam bidang pendidikan anak usia dini. Tapi saya ingin juga sebetulnya berbicara tentang perempuan, karya dan kehidupannya. Nah, bagaimana ceritanya lebih lanjut? Kita tunggu lagi ya. Sebentar lagi apa yang akan kita bahas lagi. Saya mau berterima kasih nih. Berterima kasih kepada para penggemar saya atau teman-teman saya dimanapun berada. Saya sebenarnya nggak enak bilang penggemar ya, tapi sahabat-sahabat saya yang setia mengikuti film saya dari saya berusia 12 tahun ya, Romi dan Yuli, sampai Gita Cinta, sampai usia 18, itu tetap setia. Hingga mereka banyak yang mengikuti di YouTube kami juga. Dan komentar-komentarnya luar biasa. Yang saya surprise, ternyata yang suka nonton YouTube saya itu bukan saja orang-orang yang seusia saya dan Rano yang misalnya menyukai film-film kami, tapi banyak juga loh anak-anak milenial yang mungkin usianya jauh di bawah kami, yang mungkin seusia anak saya, karena ternyata mereka juga pencinta film jadul. Jadi menarik sekali. Jadi kadang-kadang juga di situ para penonton YouTube kami saling berdiskusi dan mendiskusikan tentang karya-karya YouTube kami. Saya melihat bahwa yang paling penting jika seseorang ingin membuat YouTube adalah kreativitas. Cobalah untuk mencari hal yang sifatnya original yang mungkin belum pernah diketahui orang lain, sekecil apapun itu, ya. Atau kadang-kadang sesuatu yang kita alami mungkin juga dirasakan oleh teman kita di tempat lain sehingga bisa berempati satu sama lain. Pada intinya kami membuat YouTube itu 2 jenis. Satu yang sifatnya perjalanan, jadi berkunjung ke tempat-tempat. Itu kebanyakan diambil shootnya oleh anak saya, Syarifana Mira. Tapi ada juga yang dilakukan dengan interview, bentuk interview dengan 2 orang atau 3 orang dan posisi dengan standby, duduk ya. Nah, teman-teman, setelah 4 bulan ini kami jadi tahu loh, kita jadi belajar pola-polanya seperti apa sih YouTube yang bisa disenangi orang. Padahal kadang-kadang ada tuh YouTube yang dibikin hanya dalam waktu cepat ya, menurut kami aduh ini kurang bagus, suaranya nggak ada, kurang, tapi ternyata setelah diramu sedemikian rupa bisa menjadi baik juga hasilnya ya. Jadi kita harus melihat pola-pola seperti apa dari video yang kita miliki yang bisa menarik orang. Mungkin pola yang saya alami beda dengan pola yang dialami oleh teman-teman sekalian. Jadi pasti video kita sifatnya unik, individual. Saya juga ingin mengatakan tadi ya, kreativitas, semangat itu juga harus diingat. Dan satu pesan saya yang penting ya,
dalam kondisi apapun yang kita alami, jangan pernah seni itu berhenti. Teruslah berkesenian, teruslah berkarya. Dan ternyata ada hikmahnya apa yang kita alami ini. Ternyata kami menghasilkan karya-karya yang bisa dilakukan bersama keluarga di rumah, sehingga lebih mempererat hubungan kami. Saya rasa apa yang saya rasakan, apa yang saya miliki, saya yakin bisa juga kok dimiliki oleh teman-teman. Dan jangan takut untuk coba. Saya itu kan orangnya sangat gaptek, sangat tidak bisa yang berkaitan dengan IT, komputer, mau apalagi kamera ya. Tapi akhirnya bisa, karena kita melihat apa yang ada di rumah kita. Pakai handphone juga bisa. Handphone itu kan sekarang banyak yang udah canggih. Dicoba ya teman-teman. Nah, sehingga kita akan lebih banyak lagi teman-teman yang punya YouTube, saling bisa berbagi dan saling bisa mendukung. Ya, di akhir acara ini seperti biasa saya akan meminta kesediaan teman-teman untuk memberikan komentar tentang apa yang kami tampilkan. Jadi jangan lupa kalau suka buat like, comment, dan subscribe. Please share juga ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira cerita saya gitu dulu. Saya harap apa yang saya alami bisa dipahami, dan saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman. Ayo mulai, ayo kita berkreasi. Kalau bukan YouTube, bisa lakukan hal lain, melukis, berkebun, atau apapun yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Dadah!